Satu persatu para punggawa Garuda benar-benar unjuk keterampilan mengolah si kulit bundar di atas rumput hijau. Eliano jadi sorotan yang paling menonjol. Berkat golnya, Pek Zwolle sukses memetik kemenangan di kandang lawan. Gol ini juga menjadi sebuah bukti nyata dari candaan sang kakak Tijani Reinders yang sempat memberikannya masukan. Sementara itu, Mesilkers dan Verdonk juga tak kalah gacor. Keduanya sama-sama masuk dalam zona playoff Liga Konferensi Eropa. Jika posisinya terus begini, maka bakal muncul kemungkinan untuk saling tarung di atas lapangan. Menariknya, setiap laga bagi Mesilkers untuk FC Twente sangatlah berharga. Karena ia dikabarkan telah menjalani kesepakatan rahasia yang benar-benar membuatnya hengkang di akhir musim. Lantas, kesepakatan rahasia apa? Dan bagaimana performa para pemain timnas di Liga Belanda? Let's go, kita ulas sampai tuntas. Kebanyakan para pemain timnas memang berkarir di Liga Utama Belanda. Dan kebetulan semalam banyak yang bermain di waktu yang bersamaan. Eredivisie mulai memasuki minggu-minggu akhir musim, makanya semua dikebut. Namun, yang paling menggemparkan publik sepak bola tanah air hingga media-media Belanda tentu saja Eliano Reinders. Menjelang berakhirnya musim, ia kembali dipercaya sebagai starter dalam beberapa laga terakhir. Dan kepercayaan sang pelatih untuk menurunkannya sebagai starter berhasil disukseskan dengan mencetak gol untuk memastikan Pek Zwolle meraih kemenangan. Eliano Reinders juga menjadi aktor utama kemenangan Pek Zwolle dengan mencetak gol penentu kemenangan dalam laga yang berakhir 2-1 atas Willem II. Eliano pun mencetak gol setelah menerima bola dari Kai De Ruy dan kemudian melewati bek Willem dengan gocekan maut untuk menaklukkan kiper Thomas Didilon-Hott di sudut dekat. Zwolle sempat unggul terlebih dahulu melalui Jonas Namli pada menit ke-26, tetapi Chelsea Bosch berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-72 sebelum akhirnya Eliano memastikan kemenangan Zwolle selang 7 menit kemudian. Gol ini menjadi spesial karena ia diturunkan sebagai bek sayap kanan, namun berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Selain itu, ini merupakan gol debutnya di musim 2024-2025 yang akan segera berakhir. Kontribusi Eliano Reinders dalam laga ini tidak hanya menjadi sorotan karena golnya, tetapi juga karena kontribusi menyeluruh yang ia berikan sepanjang pertandingan. Ketangguhannya dalam bertahan serta kemampuan menyerang dari sisi sayap kanan menjadi senjata tambahan bagi tim. Dan Pek Zwolle sendiri kini jadi berhasil sedikit menembus ke papan tengah klasemen Eredivisie setelah sebelumnya hampir terjerat zona degradasi. Malahan kini mereka mendekat ke zona playoff Liga Konferensi Eropa dengan hanya berjarak 2 poin dari peringkat 8. Menariknya, ini menjadi bukti untuk sang kakak Tijani Reinders yang sebelumnya sempat meledek sang adik karena selalu gagal finishing saat membela timnas Indonesia. Tepatnya saat Eliano 2 kali gagal memanfaatkan peluang di depan gawang Australia ketika matchday Maret lalu. Pesan pertama Tijani adalah, Anda seharusnya mencetak gol, kawan. Matthew Ryan bermain dengan Tijani di AZ. Dan setelah itu, saya bertanya kepadanya, bagaimana dia bisa menghentikan bola itu. Dia tertawa dan berkata, itu hanya pekerjaannya. Baiklah, kalau begitu lebih baik aku menembak, kata Mang Eli, yang menceritakan Tijani memberikan wejangan kepadanya, dikutip dari Football International. Eliano sendiri, usai laga sangat senang. Dengan penuh senyuman, bersyukur atas performanya yang terus meningkat. Dan senang bisa membawa timnya bersaing lebih tinggi lagi. Senang kami mencetak gol dan tetap berada dalam persaingan menuju babak playoff, kata Eliano dikutip dari os.nl. Kemudian di pertandingan lain, ada Kelvin Verdonk bersama Nick Nijmegen yang juga berhasil meraih kemenangan. El konsisten lagi-lagi tampil gemilang dan membawa timnya meraih kemenangan krusial dalam perebutan tiket ke Eropa. Nick Nijmegen tampil meyakinkan di pekan ke-33 Eredivisie menjamu NAC Breda, pasukan asuhan
Roger Meier tampil dominan dan menutup laga dengan kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Dan di balik solidnya performa tim, berdirilah sosok yang semakin menunjukkan kedewasaannya, Kelvin Verdong. Pemain berdarah Indonesia itu kembali dipercaya mengenakan ban kapten, dan untuk kedua kalinya musim ini, ia menjawabnya dengan penampilan yang penuh wibawa. Menurut catatan Voltmob, Verdong mendapatkan rating 7,6, sebuah nilai solid untuk seorang bek. Tapi lebih dari angka, kontribusinya tak terbantahkan. Ia menjadi pilar utama di lini belakang, memimpin rekan-rekannya untuk menjaga gawang tetap steril dari kebobolan. Sebuah clean sheet penting yang menegaskan kapasitasnya sebagai pemimpin. Ini bukan kali pertama Verdong mengenakan ban kapten. Sebelumnya, ia juga memimpin NEC saat mencetak kemenangan ikonik 3-0 atas Ajax di Johan Cruyff Arena. Kini dengan tanggung jawab yang sama, ia kembali membawa timnya meraih kemenangan yang mungkin akan dikenang sebagai penentuan nasib mereka musim ini. Dengan kemenangan ini, NEC kini masih bertahan di peringkat ke-8 klasemen. Posisi terakhir yang berhak masuk babak playoff untuk tiket UEFA Conference League. Namun segalanya belum aman. Satu laga tersisa akan menentukan, dan bayang-bayang tim pesaing termasuk tim Eliano Pexwolle terus membayangi. Pleset mimpi itu bisa saja sirna seketika. Ia berpeluang mencatatkan diri sebagai pemain pertama dalam sejarah timnas Indonesia yang tampil di kompetisi antar klub Eropa. Sementara itu, ada yang sudah dipastikan bakal masuk babak playoff Liga Konferensi Eropa nih. Meisselkers bersama FC Twente saat ini mengamankan posisi 6 klasemen Eredivisie. Satu laga tersisa tak bisa membuat mereka naik ke zona Liga Eropa langsung. Apalagi dalam laga terbaru, Twente kalah tipis 2-3 atas AZ Alkmaar. Di depan pendukung sendiri lagi. Alhasil, klub dengan warna dominan merah tersebut harus play-off terlebih dahulu untuk masuk ke kompetisi Eropa. Dan lawan-lawannya, kemungkinannya ya Kelvin Verdong tadi. Tapi Meisselkers sendiri dipastikan hengkang dari Twente di akhir musim. Yang terbaru, Football Transfer, Meis telah mencapai kesepakatan rahasia soal kepindahannya dari Twente. Ini merupakan minggu-minggu terakhirnya di klub. Bek tengah ini telah dikaitkan dengan kepindahannya ke luar negeri selama beberapa waktu dan tampaknya akan mendapatkan apa yang diinginkannya setelah musim ini. Klub-klub seperti Valencia, Bologna menjadi rumor terdekat untuk Meis. Setelah bek 24 tahun tersebut memperpanjang kontraknya dengan FC Twente pada tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2026 dengan kesepakatan yang dibuat tentang kemungkinan transfer. Hal ini terkait finansial klub yang genting dan mulai menjual para pemain bintangnya. Selain mereka yang menjadi sorotan karena saling bersaing memperebutkan tiket Liga Konferensi Eropa, sejatinya ada Tom Haaien yang juga bermain semalam saat Almere City melakoni laga hidup dan mati menghadapi Fortuna Sittard. Dalam laga pekan ke-33 Eredivisie di Janmar Stadion, harapan Haaien masih ada. Dukungan supporter mengalir deras, dan segalanya tampak berjalan sesuai skenario saat Almere sukses unggul lebih dulu. El Profesor, sang pengatur tempo lini tengah, tampil solid dan menjadi jantung permainan Almere. Seperti biasa, tenang dan penuh visi. Tapi lagi-lagi sepak bola memang tak pernah bisa ditebak. Keunggulan yang sempat menggembirakan itu akhirnya buyar. Menit ke-79, Bojan Radulovic mencetak gol penyama kedudukan untuk tim tamu. Gol yang tidak hanya mengubah skor, tapi juga mengubah nasib. Almere gagal mencetak gol tambahan. Skor imbang 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Dengan hasil itu, The Black Sheep dipastikan terbenam di dasar klasemen, hanya mengkoleksi 21 poin dari 33 pertandingan. Almere tak lagi memiliki cukup ruang untuk menyelamatkan diri dari degradasi. Meskipun di laga ini pesaingnya Willem II dikalahkan Eliano, namun hasil seri Almere membuat mereka terperosok sendiri. Bagi Tom Haaien, ini jelas bukan akhir musim yang diimpikan. Ia datang sebagai pemain baru, membawa semangat dan pengalaman.
Namun nasib berkata lain. Dan yang terakhir, juga masih ada Dean James bersama Go Ahead Eagles yang menang saat menghadapi FC Heerenveen. Sayangnya James masih belum diturunkan. Cedera yang sempat melukainya tampak masih belum sepenuhnya pulih. Makanya sang pelatih memberikan waktu istirahat lebih kepadanya. Yap, terlepas dari apapun, kalaupun itu adalah keputusan terbaik bagi para pemain timnas, maka pastilah kita dukung. Seperti Dean James, gak main demi fit, ya it's okay malahan. Bisa makin mantap buat persiapan TC di Bali. Atau perpindahan Marcel Kers karena dijual. Pun wajib kita support kemanapun El Nyengir itu pergi. Dan itulah berbagai sorotan dari para pemain timnas Indonesia yang kebetulan bermain semua di waktu yang bersamaan.